berbicara mengenai Tuhan. Kami umat Islam itu udah selesai berbicara tentang Tuhan. Orang Yahudi berbicara tentang Tuhan itu udah selesai. Dan Yesus datang di muka bumi ini kepada Bani Israel, tugasnya juga untuk menjelaskan tentang Tuhan. Anda baca coba Yohanes 1:18, pengantar penulis Yohanes itu. Apa yang diterangkan dalam Yohanes 1 itu, Bang? Yesus yang memiliki kewajiban, dialah yang punya kekuasaan, Yesuslah yang memiliki potensi, Yesuslah yang memiliki wewenang, Yesuslah yang memiliki kapasitas untuk menjelaskan tentang Tuhan. Bukan ente, pade. Kristen ini sok-sokan membahas tentang Tuhan datang dalam rupa manusia. Tuhan ini dari sisi kemanusiaannya, Tuhan ada dua nature. Nenek lu kiper. Yesus menjelaskan bahwasanya engkau mengenal aku, kata Yesus. Yohanes 8, Yohanes 7, nomor 28, nomor 29. Kamu mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Tuhanku. Memang kau mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Tuhanku. Jangan pandai-pandaian Tuhan itu adalah aku. Jangan. Lebay kali saudara Kristen ini, karena mencoba untuk menerasikan sesuatu yang bukan sabda Yesus, yang bukan firman Tuhan. Di dalam Yohanes 1:18, tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan. Titik. Tetapi anak tunggal Tuhan, anak di sini hamba. Tetapi hamba Tuhan yang tunggal itu, yang di pangkuannya lah, dialah yang mengeksegesis dalam bahasa Yunani. Dia yang mentafsirkan, dia yang menjelaskan, dia yang menguraikan tentang apa? Tentang Tuhan. Makanya bagian daripada uraian Yesus tentang Tuhan, Tuhan lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yang terjadi adalah kehendak Tuhanku. Tuhanku yang ada di surga. Begitu. Jadi saudara, Anda tidak punya hak sama sekali menjelaskan tentang Yesus adalah Tuhan. Yang Anda sedang uraikan ini adalah Tuhan yang keluar dari kubur. Namanya Kristus Yesus, yang oleh Petrus ketika berkhotbah mengatakan, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan untuk angkatan jahat. Beda. Jangan kau uraikan Yesus kami. Yesus kami itu hanya nabi dan rasul untuk Bani Israel. Sedangkan Yesus kalian itu adalah makhluk yang keluar dari kubur, yang harus diwaspadai. Yesus berkata jelas tuh kepada murid-muridnya tuh. Apa kata Yesusnya? Waspadalah wahai muridku Yahudi, agar kau jangan disesatkan. Akan muncul penyesat memakai nama aku dan berkata akulah dia. Jangan kau mengikuti dia, jangan kau percaya kepada dia. Penyesat itu datang memakai nama Yesus dan berkata akulah dia. Yang kau sembah itu adalah oknum yang mengaku Yesus dan berkata akulah Yesus, akulah dia. Orang-orang Yahudi nggak percaya kepada sembahan kalian itu yang bernama Kristus Yesus itu. Kenapa? Karena mereka telah menerima pengajaran dari sang Nabi Yesus Kristus alaihi salam. Jangan kau percaya kepada makhluk yang datang setelahku, memakai namaku, mengaku Yesus. Jangan. Itu bukan aku itu Yesus lain. Nah, Kristen ini pengikutnya si Yesus lain itu. Jadi jangan kau paksakan Yesus dua natur. Yesus cuma satu natur, dia manusia ciptaan Allah. Sedangkan yang dua natur itu beda. Yesus yang adalah makhluk gaib dan kemudian merasuk pada orang yang dikutuk oleh Tuhan yang digantung di salib, lalu kemudian mengaku dirinya untuk disembah oleh orang-orang yang tidak berakal sehat. Jadi jangan Anda samakan, Bung, ya. Yesus yang asli, dialah yang mentafsirkan tentang Tuhan yang telah mengutusnya. Bagaimana tafsiran dia? Baca dalam Yohanes 7 nomor 28 nomor 29, biar ente sehat. Demikian. Oke. Dari paparan Bang Zuma yang menyampaikan bahwa Yesus itu hanya sebatas nabi, Yesus kami itu hanya sebatas rasul, utusan. Sedangkan kalian, Yesus kalian adalah makhluk yang keluar dari kuburan. Oke. Saya akan memberikan data kepada saudara ya. Di dalam Bible, di mana ya, siapa yang memiliki Bapa,
Dan siapa yang menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Itu jelas dalam Bible. Dan siapa yang memiliki bapa, ia juga memiliki anak. Kenapa? Itu menjelaskan tentang hubungan erat antara bapa dan firman. Karena bapa dan firman itu saling mengasihi. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi bapa. Itu menjelaskan hubungan erat antara bapa dan anak yang tidak bisa dipisah. Nah, jadi kalau kita mengerti dalil-dalil dalam Bible tentang ketuhanan keilahian itu sungguh-sungguh sangat jelas. Kalau dikatakan tadi makhluk yang keluar dari kuburan, itu pertama kali Tuhan Yesus menyatakan dirinya keluar dari kuburan dan orang melihat itu adalah hantu. Itu adalah anggapan, itu adalah asumsi. Karena kekagetan mereka. Kenapa? Ketika orang mati dan dibangkitkan, itu memiliki tubuh jas rohania. Nah, seperti apakah tubuh rohania itu? Nah, itu pertanyaannya. Nah, jadi sehingga para murid itu memberikan asumsi, yang oh ini hantu ini. Nah, itu adalah asumsi. Itu karena kekagetan mereka saat melihat. Nah, jadi jelas bahwa Tuhan Yesus dalam kematiannya mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Ya, itu memberikan jaminan bagi umat percaya. Dan dia sesuai apa yang dia janjikan, bahwa anak manusia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jelas terjadi apa yang dia sampaikan. Nubuatan-nubuatan yang dia sampaikan jelas bahwa sebelum jam 5 pagi ayam akan berkokok. Engkau menyangkal aku, Petrus. Jelas. Jadi sesuai perkataan-perkataan itu nyata, real, fakta terjadi. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari tentang keilahian. Kalau kita merujuk kepada satu perspektif tentang keinsanian Tuhan Yesus, ada juga. Tetapi dalam hal itu kita bisa mengkomparasikan, melihat bahwa ternyata di dalam diri Tuhan Yesus ada keilahian yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Karena dia adalah Tuhan, dia adalah firman yang menjadi manusia. Itu aja, singkat aja. Karena tadi Bang Zuma hanya melihat dalam satu perspektif saja, menekankan keinsanian, mengabaikan keilahian. Nah, jadi kalau belajar itu harus secara keseluruhan, bro, secara universal. Nah, jadi belajar itu jangan setengah-setengah. Ketika kita belajar setengah-setengah, itu kita tidak dikatakan lulus, malah dikatakan itu gugur atau di DO gitu namanya. Silakan. Udah. Baik. Jadi apa yang Anda paparkan ini itu hanyalah upaya untuk mengaburkan ajaran Yesus. Harusnya Anda kemudian memilah dulu antara Yesus yang datang di tengah Bani Israel dan Yesus yang keluar dari kubur ini. Ada satu cerita, ada satu kondisi di mana kondisi ini harus diurai. Yesusnya berpesan kepada muridnya Yahudi agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus. Dunia ini diperkenalkan Yesus oleh kelompok Kristen. Yesus yang diperkenalkan oleh saudara Kristen adalah Yesus yang dituhankan, bukan Yesus yang dinabikan oleh orang Yahudi. Karena Yesus Nabi bagi Bani Israel, sedangkan Yesus Tuhan bagi seluruh Kristen, dari bangsa manapun, dari suku manapun, dimanapun mereka berada. Jadi Yesus yang diperkenalkan oleh orang Kristen adalah Yesus Tuhan. Sedangkan sibuknya Yesus di tengah-tengah Bani Israel, sibuk mengajarkan menyembah kepada Tuhan. Logika sehatnya adalah
ketika Yesus yang memperkenalkan menyembah Tuhan kepada yang ada di Bani Israel sana, yang ada di tengah-tengah Yerusalem sana, itu tidak ada sedikit pun diajarkan mereka mempertuhankan oknum yang mengaku Yesus ini. Bahkan di Bible tak ada uraian itu. Yesus mengajarkan murid-muridnya Yahudi untuk menuhankan dirinya, enggak. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu yang jelas tuh. Tidak ada kaidah di dalam pengajaran Yesus yang kita temukan, baik di dalam kitabnya Kristen maupun Nabi Isa dalam Al-Quran, yang menarasikan agar orang-orang mengibadahi, menyembah Yesus. Itu enggak ada. Tapi seketika kemudian ada cerita, ada tragedi, ada kejadian yang luar biasa. Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, titik dua, koma pembuka, akulah dia, koma penutup. Coba Anda cari dari uraian kitab saudara sampai kepada iman saudara, temukan sebuah narasi di mana di situ ada oknum yang mengaku Yesus, akulah dia. Rupa-rupanya saudara, oknum yang kalian sembah ini adalah makhluk yang dikutuk oleh Elohim yang mati di atas tiang salib. Dia disalibkan karena dia mengaku akulah dia. Yohanes 18 nomor 5. Kata Yesus di Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 3, nomor 4, penyesat itu akan datang dan mengaku akulah dia. Yang ditangkap ini terjadi karena dia mengaku Yesus. Siapa yang mengaku Yesus, siapa yang mengaku akulah dia, kata Yesus, itulah penyesatnya. Yang disembah Kristen hari ini adalah oknum yang mati terkutuk di atas salib, yang mengaku Yesus, yang mengaku akulah dia. Orang berakal sehat ketika mendengarkan dan membaca sendiri Bible, oh rupa-rupanya penyesat itu mengaku Yesus, penyesat itu mengaku akulah dia, penyesat itu mengaku Kristus, penyesat itu mengaku Mesias. Yang Kristen sembah adalah oknum yang mengaku dia, yang Kristen sembah adalah oknum yang mengaku Yesus, yang Kristen sembah adalah oknum yang mengaku Mesias, yang Kristen sembah adalah oknum yang dikutuk oleh Elohim yang mati dan bangkit pada hari ketiga, di mana Yesus berkata, anak manusia yang bangkit pada hari ketiga adalah tanda untuk angkatan jahat. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Selamat, Kristen sudah menggenapi nubuatan Yesus, di mana Yesus mengatakan penyesat yang mengaku Yesus itu akan menyesatkan banyak orang. Hari ini kami melihat Kristen itu banyak, miliaran, dan mereka menyembah oknum yang mengaku akulah dia, mengaku menyembah kepada makhluk yang mengaku Yesus. Selamat, Anda telah menggenapi itu. Sekarang saya lemparkan bola apinya. Apakah Anda sadar bahwa Anda lah yang menggenapi nubuat Yesus? Akan datang orang banyak penyesat dan menyesatkan yang mengikuti makhluk yang mengaku Yesus. Islam enggak, Yahudi enggak, Hindu enggak, Buddha enggak. Satu-satunya kandidat adalah Kristen. Silakan. Oke, ini baru bicara tentang yang ditekankan di sini tentang penyembahan. Tadi dikatakan bahwa siapa yang mengajari Tuhan Yesus, mengajari murid-muridnya menyembah Dia? Siapa? Nah, kalau kita melihat dari Bible, Dia ketika pun lahir, ya, Dia didatangi oleh orang Majus dan mereka sujud menyembah, dan mereka mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur yang terbaik. Mereka memberikan yang terbaik, bagian dari apa yang mereka punya. Kalau kita melihat emas, kemenyan itu
merupakan sesuatu hal yang paling berharga dalam pada zaman dulu sampai sekarang pun. Mereka memberikan yang terbaik, bukan sekedar hanya sebatas persembahan, tetapi itu adalah terbaik. Ya, orang Majus memberikan persembahan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat ya bagaimana orang murid-murid Tuhan Yesus memberikan penyembahan terhadap Dia. Ya, di dalam Yohanes 20 ayat 28 jelas di sana. Thomas, ya, di mana dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia mengakui Yesus adalah Tuhan. Dia mengakui bahwa Yesus adalah Allahnya. Apa jawab Yesus kepadanya? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Apa tuntutan daripada Tuhan Yesus dari kalimat ini? Dari kalimat ayat 29. Tuntutan kehendak Tuhan Yesus bagi manusia adalah percaya kepadanya. Itu tuntutan dari poin yang kedua, ayat ke-29. Karena dia mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jelas. Jadi Tuhan Yesus ya menekankan supaya orang percaya, karena tanpa Dia tidak ada orang yang masuk dalam kerajaan surga. Banyak yang memberikan penyembahan kepada Dia, di mana juga iblis mengaku bahwa engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Apakah kita tidak mengerti di dalam Bible itu penekanan penyembahan? Dia meminta ampun. Jangan siksa aku. Nah, maka iblis itu dipindahkan ke babi-babi. Jadi Poinnya penekanan. aja ya Hudu. Poinnya apa poinnya? Langsung ke poin coba. Poinnya hanya 3 bro. Kalau tadi bisa memahami narasi saya ada 3. Silakan langsung poinnya aja. Silakan poinnya ke Bang Dua. Ya, Silakan. orang-orang Majus memberikan persembahan. Yang kedua, Thomas mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah. Sebagai iblis juga mengakui bahwa engkau adalah anak Allah maha tinggi. Dan dia mengatakan jangan siksa aku. Nah, itu poin 3. Masih banyak lain data-data yang mungkin saya kasih informasi kepada saudara. Sekian dari saya, silakan. Oke, baik. Ya, ini yang saya katakan tadi, saudara Kristen terjebak ya terhadap penyembahan kepada Kristus. Kalian terlanjur Kristen. Kalian terlanjur berada pada posisi menyembah kepada makhluk yang mengaku Yesus. Tanpa Anda bisa memberikan kemudian bukti akurat kesembahan kalian itu adalah pencipta langit dan bumi, selain Anda mengutip perkataan-perkataan orang-orang terdahulu terkait oknum yang mengaku Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Sampai orang Majus pun yang menuhankan Yesus Anda jadikan sebagai bukti. Bahkan sampai orang mengata ya Tuhanku ya Allahku pun Anda jadikan sebagai bukti. Sangat lemah, saudara. Kalau ungkapan orang yang Anda jadikan dasar, atau sikap orang yang Anda jadikan dasar untuk mengukuhkan ketuhanan Yesus Kristus, itu jadi bahan tertawaan. Kenapa? Anda lihat di dalam Matius 14 nomor 25 dan seterusnya. Ketika kemudian diceritakan kira-kira jam 3 malam datang Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Berjalan di atas air, apa kata murid Yesus? Hantu, 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 kabur, lari, ada hantu. Kenapa Anda tidak mengimani bahwa ternyata menurut Yesus, murid Yesus, Yesus itu adalah hantu? Kenapa Anda bilang, oh Yesus itu adalah hantu? Karena murid-muridnya mengatakan dia hantu. Kenapa pas giliran ya Allah ya Tuhanku, padahal dia di situ kaget si Thomas ini. Tapi Anda menyatakan Yesus Tuhan, karena kaget si Thomas, ya Tuhanku, ya Allahku.
Yesus Tuhan ternyata. Lah terus kenapa Anda tidak mengimaninya dia adalah hantu? Ketika murid-muridnya pada teriak, hantu. Kenapa nggak dijadikan sebagai hantu? Muridnya ngaku dia hantu kok. Kenapa Anda tidak jadikan sebagai hantu? Kenapa giliran ya Tuhanku ya Elohku? Kenapa Anda lantas menjadikannya dia Tuhan? Karena Anda sudah terjebak kepada sebuah agama yang melantik Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena makhluk yang keluar dari kubur ini, coba Anda baca Matius 28 nomor 18. Dia datang kemudian. Apa yang menjadi reaksi murid-muridnya? Di Matius 28 nomor 18 itu. Murid-muridnya ketakutan dan tidak percaya. Mereka ragu-ragu. Apakah itu Yesus atau bukan Yesus? Bukan ragu-ragu apakah ini Tuhan atau bukan Tuhan. Dia ragu. Apakah ini guru kita atau jangan-jangan ini adalah setan hantu. Lalu dia mendekati mereka dan berkata, hei sini lo, gue bisikin. Ada apa paman? Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Parah kali bah. Kepadaku telah diberi kuasa. Sejak kapan anak Maria menerima kuasa? Langit dan bumi itu nggak ada. Sejak kapan Bapak pencipta langit dan bumi yang mengutus anaknya di dalam Bible, dalam konsep Kristen, memberikan kuasa langit dan bumi? Sedangkan Yesus mengatakan tentang siapa yang duduk di kananku, siapa yang duduk di kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu hanya diberikan kepada siapa oleh Bapakku untuk ditentukan untuk diberikan. Jadi Yesus tidak pernah menerima kuasa langit dan bumi, nggak pernah. Sedangkan yang memberikan dan menjanjikan kuasa langit dan bumi itu iblis. Baca Lukas 4 nomor 6. Aku iblis berkata kepadamu Yesus, jika engkau menuhankan aku wahai Yesus, maka segala kuasa langit dan bumi akan kuberikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Aku iblis berkuasa memberikan kuasa kepada siapapun, baik di langit, kuasa langit dan bumi kepada siapapun yang aku kehendaki. Ketika kemudian Anda baca di dalam Yohanes 6 nomor 70, ternyata Yudas ini adalah iblis. Dan iblis memberikan kuasa kepada siapa yang dikehendaki. Sedangkan yang disalibkan adalah orang yang mengaku akulah dia, penyesat. Yang mengaku akulah dia adalah penyesat. Yang disalibkan adalah yang mengaku akulah dia. Yang keluar dari kubur adalah dia yang mengaku akulah dia. Lalu yang keluar dari kubur ini mengaku akulah Yesus. Pergilah, jadikanlah manusia sebagai pengikutku. Siapa yang mau kemudian menjadikan manusia seluruhnya menjadi pengikutnya? Sedangkan yang asli, Yesus yang asli, mengajak muridnya, melarang muridnya. Dalam Yohanes 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Itu Yesus mengajarkan kepada muridnya. Sedangkan yang keluar dari kubur ini, sudahlah dia mengaku Yesus, sudahlah dia mengaku akulah dia, sudahlah dia dikutuk oleh Elohim, sudahlah dia kemudian disalib, sudahlah dia menjadi tanda angkatan jahat. Lalu kemudian mengaku kepadaku, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini siapa ini? Siapa makhluk yang mengaku Yesus ini? Yang pergi ke seluruh, yang mengajarkan orang-orang pergi ke seluruh dunia menuhankan dirinya. Ini siapa? Apakah pencipta langit dan bumi masuk kubur, lalu keluar dari kubur? Ataukah penyesat yang merasuki makhluk yang dikutuk oleh Elohim di atas tiang salib ini? Karena Yesus sendiri mengatakan penyesat itu mengaku memakai namaku dan mengaku akulah dia. Semua tanda-tanda iblis, tanda-tanda penyesat tergenapi kepada makhluk yang disalib. Siapa yang disalib ini yang kamu sembah? Nah, itu renungkan itu, renungkan itu. Kalau Anda masih tetap ngotot, maka Kristen sama dengan Anda, maksud saya, ya aduhai, itu bukan pengikut Yesus, tetapi pengikut orang Majusi. Anda pengikut orang Majusi, Anda bukan pengikut Yesus. Karena Yesus kemudian jelas-jelas menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Sedangkan ya aduhai menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh orang Majus. Demikian. Baik. Sebentar ya Duhu, sebelum engkau menanggapi, kita sapa dulu ya. Selamat siang menjelang sore, Bapak Victor Hutajulu MTH HHUH. Selamat siang menjelang sore. Pak Victor, boleh dibuka mute-nya? Selamat siang.
Bapak dari mana Pak? Dari Kristen? Kristen? Dari Jakarta. Maksudnya dari kekristenan atau kekatolikan? Sama aja? Kristen saya. Kristen. Protestan ya, oke. Sebentar Pak ya, nanti Bapak boleh menanggapi. Saya sapa dulu, Leomar, selamat siang menjelang sore. Leomar? Yang Selamat siang. Boleh nanti satu-satu boleh menanggapi. Tapi sebelum Ayah Aduhu, bagaimana Pak Victor menanggapi penjelasan dari Gurunda Bang Zuma? Silakan. ya, terima kasih. Terima kasih ya. Mudah-mudahan Pak Juma benar-benar mendengar saya. Saya udah lama saya mengamati Pak Juma ini. Jadi Pak Juma ini ibarat anak SD yang cerita ke anak TK. Anak TK tuh ngerti, wah manggut-manggut gitu. Tapi anak SMA dengernya, aduh ampun dah Pak Juma ini. Benar-benar dia nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi maksud saya tentang Pak Juma itu, dia kutip-kutip ayat, tetapi dia tidak bicara keseluruhan. Dia ngambil satu ayat, dia nggak lihat ayat sebelumnya, dia nggak lihat ayat sesudahnya. Lalu dia buat narasi yang sesuai dengan pandangan dia. Ya, Jadi dia ini silakan bantah. Maksud saya, bantah dengan ayat yang menurut Bapak memang bisa terbantahkan argumen dari Bang Zuma. Silakan. Wah semuanya. Semua Silakan. Ini salah bagus semua. ini. Bagus. Semua ini. salah semua Pak, salah semua. Ya, Tadi kalau salah itu ada dalil dan data yang harus Bapak bawa. Begini loh Bang Zuma, begini, data dan Ya. dalil. Silakan. Makan aja. Oke. Lukas 2:11 dulu. Lukas 2:11 dulu dibahas. Silakan. Lukas 2:11 yang bicara tentang apa tuh? Saya nggak bawa Alkitab coba. Ya. Dia bilang tuh, Katanya anak SMA, kami anak SD. Macam mana rupanya kau? ya, apa? Kita itu di pengertian, bukan. Lukas 2 ayat berapa? Lukas 2 ayat berapa? 11. 11. Jadi gini Pak, kami itu diajarkan untuk memahami Alkitab, bukan menghafal, ya kan? Jadi begini Bapak, Saudara Victor, sabar dulu, Iya. saudara. Saya kasih Anda pengertian sedikit supaya Anda naik Boleh. level. Jadi gini, saudara. bagaimana? Paham itu adalah keadaan di mana manusia mengetahui sesuatu dikarenakan objek yang dipahaminya itu sudah ada di dalam kepala tanpa harus mencerna dari A sampai Z. Termasuk ketika saudara mengatakan Anda adalah orang yang paham. Artinya Bible atau data-data Bible yang saya kutip itu sudah Anda kunyah. Betul. Itu Anda sudah kunyah tuh. Nah, sekarang kenapa Anda bertanya apa isi dari Lukas 2 nomor 11? Oh bukan, banyak ayat Pak kalau kami itu. Dia Lukas 2 ayat 11 itu tentang hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke. Nah, Kita bahas itu ya, Pak. pintar. Kita bahas itu ya. Kita bahas Iya. itu Pak ya. Oke, sekarang menurut kemanusiaan Anda nih, kemanusiaan Anda terlepas Anda adalah Kristen, sebagai manusia, Iya. posisi lahir ini kadar Tuhan atau kadar manusia ciptaan? Oke, udah. Silakan. Beri waktu saya jangan dicela ya Pak. Silakan, Jadi, Pak. Silakan. Bapak kalau mau membaca Alkitab itu jangan cherry picking namanya. Jadi hanya mengambil buah cherry ya hanya satu. Bukan, pemahaman Itu dulu, saja. pemahaman Bang. Pemahaman Sebentar, Anda saya dulu. mau kasih tahu pemahamannya. begini. Pemahaman dulu. Aku Bapak sudah harus kenyang dengan mengerti konteks dengan sanggahan-sanggahan keseluruhan. orang yang tidak Makanya mengerti jangan Bible itu disanggah. saya sudah paham. Bapak itu Sekarang kebiasaan saya minta Bapak. sisi kemanusiaan dulu, Pak. Kemanusiaannya Bapak, Bapak maaf yang saya ya. minta. Maaf. Koreksi saya kasih tahu sama Bapak koreksi ya. Kalau saya ngomong, Bapak selalu mencegah dan Bapak kalau Bukan. udah mepet terus Bapak Coba. selalu memotong. Anda begitu ya. mengatakan Oke, sekarang tadi, beri saya Anda waktu. mengatakan Saya tadi jelaskan. bahwa saya ini adalah anak SD yang Berikan saya menjelaskan waktu. kepada anak TK. Harusnya Pak, Anda memiliki loncatan berpikir Betul. yang lebih hebat daripada Bang Suma. Coba, Benar, yang saya minta adalah bagaimana Ya. Anda menarasikan ketika ada yang lahir
Benar. Apakah itu kadar ciptaan atau itu kadar pencipta? Nah, itu Jangan oke, jangan udah. kemana-mana ya, silakan. Oke, Harus jangan fokus ke kemana-mana. situ Pak ya, ya silakan. Ya. Yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Saya tahu, Silakan. saya tahu maksud Bapak. Bapak itu mau mengatakan definisi lahir saja, sehingga Bapak akan berkutit di situ. Saya tahu itu kemana arah Bapak bicara. Saya hanya mau mengatakan Anda yang begini, saya Bapak. minta Makanya saya menjelaskan bilang, pada Bapak jangan hari celah ini saya, telah jangan lahir. celah saya dulu. Yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Itu dulu. Jangan masuk ke ranah Bible dulu. Saya mau lihat loncatan berpikir Anda dulu. Anda Jangan tadi diarahkan mengatakan saya saya, anak Pak. SD. Oh tidak bisa dong. Beri waktu yang 1 menit namanya saya bicara logika, tanpa Pak. disela. Pak. Makanya Yang namanya logika. anda itu selalu begitu, bicara itu tidak Yang tuntas. namanya logika, Sehingga Pak, tidak itu ada tidak diskusi akan- yang benar dengan Anda. Tidak. Oh ya sudah, saya ngalah aja deh. Anda yang pintar. Lanjut, yang, Bang. padahal saya sudah menyederhanakan materinya, Pak. Lukas Pak Victor, 2:11 pada hari ini telah lahir. Pertanyaan saya, kadar lahir ini ada pada posisi pencipta atau ciptaan? Itu yang saya minta, tak lebih. Silakan. Buka mic-nya Pak Victor. Yang lahir itu ciptaan atau pencipta Pak? Itu doang, silakan. Saya butuh loncatan berpikir ya. Saya tidak butuh doktrin dan dogma di sini. Kalau Anda masih menggunakan dogma dan doktrin, Anda daftar. Anda daftar, isi formulir jadi muridnya Bang Suma. Kalau masih doktrin dan dogma. Tapi kalau Anda mencoba menelaah penjelasan dari saya dengan rangkaian kisi-kisi Bible, khususnya di dalam Lukas 2:11 yang diajukan tadi, saya ingin melihat loncatan berpikir Anda ini layak nggak disebut sebagai manusia yang punya intelektual tinggi atau hanya sebagai orang yang ya, kenyang dengan doktrin dan dogma. Silakan. Oke. Boleh kita lanjut, Bang Zuma? Dulu ya, Du. Tunggu Pak dulu, Victor dulu nih. orang cerdas dulu ini, Pak Victor dulu, orang pintar dulu. Orang yang ngaku pintar dan orang yang mengaku cerdas. Kita uji dulu dia. Saya sudah undang buka mute-nya Pak Victor, ditekan. Oh, deh. Oke, jadi Bapak itu selalu salah karena pendek berpikirnya, dia tidak mengerti konteks keseluruhan. Kalau Bapak tahu mengerti konteks keseluruhan bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, menjadi misi dia akan ke dunia, maka dia lahir. Nah, ketika misi itu terjadi pada waktu Natal pertama itu dikatakan oleh malaikat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi tentang lahir ini, ya itu Tuhan yang lahir, yaitu Tuhan yang menjadi manusia, Bapak. Begitu. Jadi kami itu selalu melihat Pak Juma itu ketawa Itu terus. doktrin, Pak. Itu doktrin atau pemahaman. Bukan doktrin, Bapak. Ya. Itu mau Oke, ada, kalau bukan ada ayatnya, doktrin. Bapak. Sementara kalau Ya, Bapak itu doktrin. interpretasi Pak. Bapak aja. Pak. Jadi- yang saya pertanyakan di sini adalah tingkat pemahaman itu? saudara secara Coba apa itu? sains. Coba. Nah, ini yang ketiga kalinya, Pak ya, Pak Victor ya. Apa? Lukas 2 nomor 11. Hari Apa ini ya? telah lahir bagimu. Hari Ya. ini telah lahir. Nah, yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Oh, yang Sampai lahir ini itu yang- pencipta, Bapak. Oke, baik. Pencipta, Kita tepuk Bapak. tangan dulu. Oke. Pencipta, Bapak. Ya. Hore. Hore. Ya, cobalah. Anda di mute dulu ya. Anda mute dulu ya. Supaya saya bernarasi untuk menjelaskan Anda harusnya Saudara Victor ini, apapun kedudukan Anda, segeralah daftar jadi siswa Bang Suma gratis tanpa ada pembayaran berpuluhan. Anda mengatakan Bapak yang lahir, sabar dulu Pak, Baru tahu sabar ya, dulu. yang menciptakan Iya. itu pencipta ya. Sabar dulu Pak. Sabar ya. Sekarang habis ini kita rana dalil. Ini pemahaman dulu. Karena kata Tuhan di dalam Amsal 3 nomor 5 harus berpegang kepada firman Tuhan, Pak. Bukan berpegang kepada tafsiran saena edewi. Oke? Begitu juga Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan akal, bukan dengan dogma. Itu kata Yesus. Nah, ketika saudara mengatakan yang lahir ini adalah pencipta, narasi seperti apa yang Anda ingin bangun? Ada pencipta dilahirkan oleh ciptaan. Ayo. Narasi apa yang Anda ingin pahamkan kepada saya pribadi? Ada ciptaan bernama Maryam melahirkan pencipta. Ayo,
firman Tuhan mana yang Anda ingin sajikan kepada saya? Silakan. Oke. Bapak, iman Bapak percaya bahwa firman itu menjadi kitab. Itu kertas. Bapak aja percaya seperti itu. Sama dengan Tuhan Yesus. Yesus itu datang kepada media yang namanya Maria. Dia ciptaan memang. Sama dengan kita saudara. Kok sekarang jadi ciptaan, Pak? Kok sekarang jadi ciptaan, Pak? Jangan pura-pura gila kalau memang Anda waras, dan jangan pura-pura waras kalau memang Anda Warasnya gila. di mana, Bapak? Tadi Anda, Kan jelas. saudaraku, tadi Anda mengatakan pencipta. Kenapa sekarang menjadi ciptaan? Diam. Dia Tadi Anda mengatakan kitab yang- saudara aja jelas diam dia dulu, itu kalimat diam dulu, tulus. Pak. Saudara, dengarkan saya. Firman jadi kertas, tidak ada orang Islam menyembah kertas. Tahu itu ya? Tidak ada orang Islam mengatakan bahwa kertas Al-Quran adalah Allah. Sadari itu. Ini ku bilang loncatan berpikir Anda itu masih lemah. Oke? Firman menjadi kertas itu keliru. Firman Anda kan mau bicara ditorehkan tentang di- media. Medianya siapa? Ya kan Tuhan berbicara Saudara, kepada manusia melalui Firman itu adalah kalimah, ucapan, untaian firman, Anda kan perkataan bicara. Tuhan yang dituliskan di kertas, dan kertas itu bukan Tuhan, Cak Ayu. Firman Tuhan ditorehkan dengan media berupa daging, Yesus. Sama seperti firman dituliskan di atas media kertas. Berarti kedudukan kertas yang berasal dari bambu itu sama seperti Yesus yang berasal dari daging. Sama-sama bukan Tuhan, sama-sama ciptaan. Kertas adalah ciptaan, daging Yesus adalah ciptaan. Yang saya minta saudara, coba berikan saya data, dalil atau apapun itu yang bisa mendukung kemudian doktrin bahwa yang dilahirkan oleh ciptaan bernama Maryam ini adalah penciptanya. Jadi pencipta dilahirkan oleh ciptaan. Itu gimana Anda bisa memahamkan kami yang waras ini, Pak? Udah Bapak Silakan. Juma yang baik, Bapak Juma Silakan. yang baik. Silakan. Bapak Juma yang baik, begini Bapak ya. Iya. Jadi Tuhan itu Maha Kuasa. Dalam menciptakan misinya, dia mau menjadi manusia, ya tentu dia lahir dari manusia. Ya, jadi bukan Maria yang menciptakan, bukan Maria hanya media untuk lahir. Dan itu juga di Al-Quran juga jelas dia itulah rohullah dan kalimatullah, itu jelas itu, ya. Jadi dia adalah roh Allah yang datang melalui media, yaitu Maria. Ya Maria sebagai manusia, apa salahnya Tuhan? Kok Anda mau supaya Tuhan itu jangan Bukan saya minta Anda curhat. Saya minta Anda membuat saya menjadi gila kayak Anda untuk memahami pencipta melahirkan ciptaan. Pencipta dilahirkan oleh ciptaan. Tolong buat saya jadi gila seperti Bapak. Bagaimana seorang manusia yang adalah ciptaan bisa kemudian melahirkan penciptanya? Coba buat saya gila, Pak. Bapak sebenarnya pura-pura. Saya tantang pura-pura Anda tidak supaya tahu. Anda bisa membuat saya gila sama seperti Bapak. Silakan. Iya, Bapak sebenarnya pura-pura tidak tahu. Sebenarnya Bapak tahu sebenarnya ini. Paham Justru gampang saya kok minta. sebenarnya. Silakan Jangan dipotong Anda dulu, jangan pahamkan. dipotong Bapak. Coba Anda, Jangan dipotong makanya dulu. kurangi curhat. Jangan dipotong dulu Kurangi Bapak. curhat. Bapak itu seperti Yang itu, saya sudah minta perhatikan adalah cara berdebatnya bagaimana seperti Anda itu. bisa membuat saya tiba-tiba gila, bisa percaya kepada seperti apa yang Anda percayai. Ciptaan melahirkan pencipta langit dan bumi. Silakan. Oke, sama saya aja Bang Bima. Oke, Sama jadi saya aja. ciptaan itu adalah media, Bapak. Media, apa salahnya sih media? Kok Anda sewot dengan itu? Maria sebagai media saja. Maria sebagai Maria ciptaan. manusia biasa. Maria Karena sebagai dia mau jadi ciptaan. manusia harus bagaimana? Kalau Bapak Maria oke, sebagai logikanya begini, ciptaan kalau melahirkan Bapak mau jadi pencipta. ayam, Bapak harus lahir dari ayam. Gitu aja logikanya. Saudara, bagaimana seorang pencipta, seorang ciptaan melahirkan pencipta? Itu bukan meja kemudian jadi meja, bukan ayam jadi ayam, bukan. Yang saya minta buat saya gila mendadak. Pencipta dilahirkan oleh ciptaan. Iya, sama saya boleh. Saya boleh masuk. Ente dianggap anak TK tadi sama si mulut besar tadi itu. Ternyata nggak Oke, sanggup boleh saya ya masuk ya? teman-teman. Pendeta siapa namanya tadi?
pendeta siapa? Victor Victor. tidak mampu Huta Julu. membuat kita menjadi gila sama seperti dirinya gila. Oke, lanjut. Huta Julu. Silakan ya Duhu. Oke. Saya Kau masih ingat nggak pertanyaan tadi? Pertanyaannya Bang Zuba tadi masih ingat kah? Bukan begitu. Ya dulu dengarkan topiknya. Tadi pendeta ini Ya dulu tadi pendeta ini yang gagal membuat gila kita semua mengatakan bahwa ciptaan yang namanya Bunda Maria melahirkan pencipta yaitu Yesus. Nah, itu lu tanggapi silakan. Ya dulu. Oke. Saya menanggapi dulu tentang yang membuat kalian gila. Ya gitu kan? Nah, siapakah orang gila? Orang gila adalah orang yang berbicara tidak memakai dasar. Itu orang gila karena dia sembarangan ngomong. Oke? Nah, itu disebut orang gila karena tidak ada dasar Berarti pendeta tadi orang gila pijakannya dong. untuk berbicara. Pendeta tadi orang gila dong lu maksud. Kan dia ada dalil. Mana Dia juga dalilnya? memakai dalil. Mana dalilnya? Oke. Ciptaan Ya, dilahirkan pencipta. Mana dalilnya? Oke. Apa? Ketika Ciptaan dimunculkan melahirkan bentar. Oke. Dalil. Saya akan kasih dalil. Oke. Ketika dimunculkan pertanyaan siapa yang lahir, manusia atau Tuhan kah? Di dalam Kolose 29, di mana di dalam kejasmania seluruh kepenuhannya berdiam kealahan. Jadi di dalam diri jasmani berdiam secara sepenuhnya kealahan. Nah, pertanyaannya siapa yang lahir itu? Oke. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa oke, itu Boleh saya dasarnya. tanggapi? Kalau Oke, ya, silakan. ya. Kolose 2 nomor 9 maksudnya. Ya. Di dalam tubuh jasmani Yesuslah kepenuhan segala keilahian atau keteosan. Oke. Berarti Yes, kulup yang yes. dipotong pada hari ke-8 itu juga ilahi. Yang disebut ilahi adalah sesuatu hal yang goib. Sedangkan jasmani masih adalah aja. sesuatu hal Hei. yang bisa disentuh, bisa dilihat Kolose indera. 29 itu bukan goib. Kacau ini. Kolose 2 nomor Iya. 9 yang dimaksud di situ biologisnya. Biologisnya Yesus Bisa nggak kita kepenuhan bisa- seluruh keilahian. Berarti Oke, kulupnya ilahi termasuk itu ilahi. goib. Oke, ilahi itu jasmani goib nggak? bisa diidentifikasi secara Astagfirullahaladzim. jasmani Ya no. Allah ya Karim. Jasmani no. Itu dalilnya apa? Kolose 29 itu apa dalilnya? Coba Anda baca ulang. Di dalam Kolose di situ ada dua kalimat jasmani dan ilahi, di mana di dalam jasmani berdiam seluruh kealahan, Bukan berdiam. keilahian. Pertanyaan saya. Salah. Jangan kamu pretelin dalil kitabmu sendiri ya. Sudahlah, bukan firman Iya, Tuhan, silakan, bukan silakan. sabda Yesus, kau pretelin lagi. Kolose 2 itu Oke. ya, itu tidak berbicara mengenai ada ilahi berdiam di dalam daging, tidak. Tapi dagingnya Yesus itu adalah seluruhnya kepenuhan keilahian. Loh, Oke, loh, kita lihat ya. Dengar. Kita lihat. Ilahi, Oke. ilahi berdiam secara rohani atau berdiam secara jasmani? Kita baca ulang. Oke. Sebab dalam dia lah berdiam secara Lah. jasmani. Secara rohani atau secara jasmani? Kepenuhan Allah. Iya kan? Bang Kaisar, ya. Pahami kalimatnya. Iya. Kalimat pertama di dalam Berdiam secara di dalam jasmani dialah. atau berdiam secara rohani? Jasmani ada dua di sini, jasmani dan ilahi. Ada dua kalimat. Loh, Berdiam apakah secara ilahi sama dengan jasmani enggak? Berdiam secara jasmani Saya atau tanya. berdiam secara rohani? Saya tanya, ilahi sama jasmani sama enggak? Sama enggak? Beda. Ilahi sama jasmani sama? Beda. Beda. Kenapa kamu mengatakan di dalam jasmani itu adalah ilahi, itu ilahi? Kenapa kamu mengatakan Dalilnya begitu? yang Apa dasarnya? mengatakan itu, saya baca. Sebab dalam Oke, silakan. Yesuslah, sebab di dalam Kristuslah berdiam secara apa? Berdiam secara apa? Berdiam secara jasmani ini tubuh, oke. Berdiam secara Seluruh- jasmani seluruh kepenuhan keilahian itu Seluruh- berdiam secara jasmani.
Ya, sepenuhnya kealahan, betul? Di sini ada dua kalimat, seluruh. jasmani Jadi dan jasmani keilahian. Jadi jasmani ini adalah ilahi, betul? Loh, bagaimana kamu mengatakan ilahi bisa dilihat enggak? Lah, itu secara jasmani, Cak Ayu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Ketika kamu Karim. mengatakan bahwa jasmani itu Ya ilahi, Allah ya Karim. pertanyaan saya kepada Anda, apakah Ya Allah ya ilahi Karim. itu bisa dilihat enggak? Ya Allah ya Karim. Berdiam secara itu argumennya. jasmani. Berdiam Jasmani itu secara bisa dilihat jasmani. enggak? Bisa. Bisa. Ya. Ilahi bisa dilihat enggak? Ilahi tergantung. Kalau kau Enggak bisa. mengilahkan Goib, betul? tergantung. Enggak, belum tentu goib ilahi. Loh, tergantungnya mana? Goib. Dasarnya tergantungnya apa? Lah, saudara, kau ngerti nggak ilahi itu? Ilahi itu sembahan. Ilahi itu adalah sembahan atau makhluk goib yang tidak bisa Siapa bilang makhluk goib? diidentifikasi oleh indera. Loh, ilahi apa- kok begitu? Yang kau ilahkan jasmani. Yang kau ilahkan jasmani berarti dia tidak goib. Kalau Anda menarasikan begini Bang Zima, Anda menarasikan bahwa ilahi adalah berdiam di dalam jasmani, artinya bahwa Anda mengatakan ilahi itu adalah jasmani. Ternyata jasmani itu bisa dilihat. Hei, saudara, makanya Loh, ini orang Kristen. jadi- Aduh, gimana ceritanya? Itu ada dua kalimat, dua makna yang ditekankan di situ. Aduh, Jadi saudara. menganalisa bahasa, menganalisa Saudara, kalimat seperti saudara, itu. Aduh, parah. Saudara gini, masuk aja ke dalam bahasa Yunani, nggak usah pakai Jangan bahasa di-mute, bahasa Arab. tolong jangan di-mute. Dengar dulu, Kita saling dengar menghargai dulu. aja ya. Iya, dengar dulu. Saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu ya. Dalam konsep Ya. Islam, ilah itu artinya Ya. sembahan. Orang yang mengilahkan pohon berarti sembahannya pohon. Orang yang mengilahkan kulkas berarti sembahannya kulkas. Kalian ini diajarkan bahwa secara jasmani keilahian itu berdiam pada diri Yesus. Artinya jasadnya Yesus itu adalah ilahi kalian, sembahan kalian, Tuhan kalian. Sedangkan dalam bahasa Yunani, Theotes itu artinya adalah dewa atau apa itu lihat? Theotes itu artinya dewa, artinya sembahan, artinya yang dituhankan. Nah, atau yang didewakan. Artinya kalau Anda berbicara Kolose 2 nomor 9, sebab dalam Yesuslah berdiam secara tubuh jasmani seluruh kepenuhan keilahian. Artinya jasadnya Yesus sepenuhnya itu adalah Tuhan. Mulai dari rambutnya sampai ujung kaki itu semuanya adalah Tuhanmu. Jadi yang lahir ini Tuhan. Tuhanmu yang lahir ini secara jasmani. Jadi yang nete ini adalah Tuhan secara jasmani. Jadi jangan kau katakan Yesus itu ada dua natur. Yesus itu dalam konsep agamamu adalah Tuhanmu, baik pada saat dia manusia maupun pada saat dia sudah menjadi roh. Dua-duanya adalah Tuhanmu, jasadnya juga Tuhanmu, termasuk mulutnya adalah Tuhan. Berdasarkan Kolose 2 nomor 9 yang kau bawa itu. Saudara. Oke, sudah. Kalau Ya. kita merujuk kepada pengertian ilahi, apa itu ilahi? Kita melihat Sembahan. pengertian di dalam Sembahan. KBBI. Ilahi adalah yang berkaitan tentang ketuhanan. Oke. Nah, ketika saya menyatakan bahwa ilahi itu adalah ketuhanan, kita melihat apa Tuhan itu bisa dilihat enggak? Tidak. Apa jasmani bisa dilihat? Yesus bisa enggak? dilihat, Bisa. maka dia adalah ilahi yang salah. Ketika saudara Ilah yang mengatakan salah bahwa adalah Yesus karena dia bisa dilihat. Dia bisa dilihat. sabar. Giliran saya sekarang dong. Nah, ketika saudara mengatakan bahwa keilahian itu adalah Ya, berarti jasmani, Yesus itu ilah yang salah karena Anda Sabar. Anda mengilahkan ilah yang keliru, bukan ilah yang benar. Karena ilah Anda bisa dilihat, malah bisa Sabar dibunuh, dong. malah bisa dilihat. sabar. Nah, kita bergiliran lah, kita saling menghargai aja, saling membantah argumen di sini. Itu aja. Nah, Ya, jadi tapi kalau kan seandainya tidak Anda bisa juga mengatakan kita bahwa- membodohi orang. Narasi itu pakai ilmu lah. Enggak. Ketika kita memberikan argumen, kita mempertahankan sesuai apa yang didalilkan. Ketika orang dalilnya lemah, artinya argumennya gugur. Itu. Mati nih ya. Nah, jadi kita itu
ya bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita argumenkan. Jangan asal cuap-cuap saja. Nah, oke. Kembali lagi kepada narasi yang pertama. Tadi Bang Zuma mengatakan, ketika ilahi adalah jasmani dan jasmani itu adalah ilahi. Pertanyaan saya ketika dinarasikan hal itu, apakah jasmani itu dilihat apa tidak? Sedangkan ilahi itu adalah goib yang tidak bisa diidentifikasi oleh indera manusia. Ya itu ilahnya Itu kan umat sesuatu Islam. Hei, Sesuatu paradoks yang membantah akal dan logika. ilahnya umat Itu. Islam itu goib. Sedangkan Argumen ilahmu gini ya. itu tidak goib, anaknya orang, weh. Mana sih? Enggak, argumen Bang Zuma itu paradoks. Oke? Nggak ngerti konsep ilah kok. Iya. Saya menyampaikan argumenmu itu adalah paradoks. Membantah akal, membantah pikiran. Saya jelaskan di mana saya menyatakan paradoks. Saya jelaskan. Iya, argumenmu itu paradoks karena disebabkan di mana Anda menyamakan ilahi sama jasmani. Bagaimana mungkin jasmani sama dengan ilahi? Itu kan paradoks. Dalilmu Kolose 2 nomor 9 Cak Ayu yang mengatakan jasadnya Yesus itu adalah ilahimu. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Masolang Oke, generasi. di dalam Kolose gini ya, di dalam Kolose kita menganalisa kalimat ya. Oke, kita menganalisa kalimat Kolose 2 ayat 9. Jadi kita itu belajar menganalisa sebuah kalimat, satu kata. Itu pentingnya kita mempelajari metode langkah-langkah menganalisa suatu kalimat, bro. Yang pertama di situ dibunyikan. Lanjut. Coba lihat ini dulu, pahami ini dulu coba. Ya, paham ini. Keilahian yang hidup dalam bentuk jasmani. Keilahian yang hidup dalam bentuk jasmani. Gimana nih? Pahami? KBBI, bro. Coba kita dasarnya KBBI aja. Coba buka KBBI. KBBI. Anda buka KBBI. Enggak. Dasar kita KBBI. Silakan buka. Apa yang mau dicari dari KBBI apa? Apanya? Jasmani nih. Ilahi. Ilahi itu dalam bentuk jasmani, keilahian Tuhanmu dalam bentuk jasmani. Oke. Jasmani itu. Oke, saya akan memberikan data saya juga. Kalau lari ke Silakan KBBI, perbesar saya. kalau lari ke KBBI berarti dia nggak percaya Bibelnya. Silakan diperbesar. Saya tolong. Ya, dibesarkan ya. Dengan ambil kata ilahi, ilah. Dengan kata ilahi, ilah. Oke. Ini AI kucluk, itu AI bukan KBBI. ilahi dalam bahasa Indonesia secara umum KBBI cari. berarti Ya, dulu. berhubungan KBBI. dengan Tuhan, ketuhanan atau sifat ketuhanan. Itu Nah iya, jadi secara jasmani berarti itu sudah melanggar. sumber. Berarti Bible melanggar etika yang bahasa. melanggar itu sumbernya tadi. Berarti Biblemu melanggar etika bahasa. Ternyata siapa yang melanggar etika bahasa? Tadi yang kau baca itu ilahi itu goib atau bukan? Atau tidak? Atau tidak? Tuhan itu goib apa bukan? Ya Tuhan goib, Tuhan yang betul goib. Ya iya di dalam penjelasan KBBI itu Tuhan. Nah Yesusmu ini secara jasmani, cangkrek. Yes, aku setuju. Yes. Ya izin dulu Pak. Aduh parah ini. Ya dulu. Cangkrek. Setengah detik. Ya Yesus itu. Apa yang salah dari narasi saya? Ya dengerin. Yesus itu goib atau tidak? Itu Yesus. Keilahiannya yang goib. Badannya No. goib atau tidak? Dalilnya mengatakan. Badannya no. Oke. Biarin gua kejar Ada bentar. yang salah kah? Apakah badannya Yesus itu Tuhan? Itu daging manusia. Saya tanya, apakah dagingnya Yesus adalah Tuhan? Bukan. Iya, Terus dalilnya apanya? mengatakan Tuhan. Jasmani Kalau C2 mengatakan Tuhan. Loh. Apa sih? Ada yang salah. Jelaskan narasi saya yang salah. Silakan mana?
Dalilnya asal yang ketawa. mengatakan tubuhnya Yesus itu Tuhan. Di mana Bahkan dalilnya? kentutnya Yesus itu Tuhan berdasarkan Kolose 2 ayat 9. Lanjut Bang inilah Adi, yang lanjut Bang Adi. disebut- Lukas 2 nomor 11. Inilah yang disebut orang gila. Kenapa? Karena dia bernarasi tanpa dalil. Waduh, dengerin dulu. Ya, Tadi silakan. kamu ngomong di sini, Bunda Maria itu melahirkan Tuhan. Pertanyaannya, Bunda Maria itu melahirkan roh atau melahirkan tubuh? Jasmani. Secara jasmani dan keilahian. Oke, apakah semua yang dilahirkan Maria itu adalah Tuhan? Tidak, karena ada jasmani. Berarti Maria melahirkan dua macam. Di dalam keilahian dan kesasmanian, betul. Oh iya, ini dia nih. Iya, Di terus sini apa? doktrinnya orang gila nih. Bunda Maria melahirkan dua oknum. Gimana sih? Dalilnya ada kok. Orang gila itu adalah orang yang tidak berdasarkan dalil. Ya udah kita lanjut lagi Orang udah. gila. Gua selesaikan di sini dengan cara tempo sesingkatnya nih. Ya. Apa sih? Baik. Ada yang salah, jelas kemana salahnya? Oke, siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? Ya Tuhan Yesus. Jadi Maria Tuhannya adalah anaknya. Ya iya. Astagfirullahaladzim, gila semua ini orang ini. Loh. Apa sih? Ada yang aneh di situ. Aneh lah, gila lah itu. Loh, anehnya di mana? Letaknya anehnya di mana? Coba kita dengerin baik-baik ya, dengerin ya. Tuhannya Maria adalah anaknya Maria, begitu? Kalau di dalam jasmani itu adalah kemanusiaan, ya betul. Tetapi firman itu sejak kekekalan sudah ada. Saya ulang kembali. Siapa nama Tuhannya Maria? Ya Tuhan Yesus. Oke, siapa nama anaknya Maria? Ya Tuhan Yesus. Berarti anaknya Maria Tuhannya Maria. Karena firman ilahi itu adalah apa sih? Loh. Apa sih? Biasa Bagus ya. aja lah. Oke, cukup. Pertanyaan itu, pertanyaanmu ya, itu hanya dalam satu paradigma yang ada tekankan. Oke, lanjut ya. Terakhir. Mana lebih tua? Mana lebih duluan, ada Maria atau Yesus? Ya kalau secara keilahian ya Tuhan Yesus, kejasmannya ya Maria. Berarti lebih tua anak daripada ibu. Kejasmannya lebih tua ibu. Loh, kok lebih tua ibu daripada Tuhan? Loh, ya emang manusia Tuhan saya katakan. Apa saya Berarti Yesus mengatakan bukan begitu? Tuhan. Ilahi yang Tuhan. Sejak Yang kala mananya? sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Kan Yesus itu anaknya Maria, Yesus Tuhan kan gitu. Iya, secara jasmani betul. Iya, artinya lebih tua Maria daripada Yesus. Secara jasmani lebih Iya, tua lebih Maria. tua ibu, lebih tua anak Yes. daripada ibu. Oke, cukup. Loh, Gila iya. semua lah di sini kau. Apa kesimpulan pertanyaanmu? Kesimpulannya adalah ya, Apa? siapakah nama Tuhannya Bunda Maria? Ya Tuhan Yesus. Oke, siapa nama anaknya Bunda Maria? Ya Yesus. Ya, coba kau bikin judul sinetron, silakan. Loh, Anakku adalah, apa sih? Loh, anakku adalah. apa sih? Anda itu kalau bertanya, Anda ada inti pertanyaanmu. Anakku adalah. Saya perhatikan Anda bertanya kok nggak ada inti. Serius saya Anakku. katakan ini. Serius katakan saya katakan ini. Tuhanku. Oke, selesai saya lanjut. Makasih. Saya serius mengatakan Anda itu kalau bertanya harus ada inti. Pertanyaanmu itu apa? Bertanya asal-asalan itu enggak. Pertanyaanku pertama, dengar ya, pertanyaanku, kapan Theotokos ini pernah menyembah Tuhannya anaknya? Kapan? Siapa? Di depan Yesus dan bersujud di depan. Macet, bro. Coba kasih dalil dan datanya. Theotokos ini, Theotokos Putus-putus kayak Pak Kaisar kegedean. Pertanyaannya Bang Kaisar ya, pernah nggak Bunda Maria menyembah Yesus? Kalau pernah, datanya mana? Silakan. Oke. Ada itu dalam Lukas tuh di mana Maria memberikan, bentar ya saya cari. Ada tentang di mana Maria dia menyembah, memuji. Ada itu. Memuji apa, Bentar ya, Bang? saya cari. Yang ada dikatakan nggak waras lagi, Bang, ya aduh.
Ketika orang yang tidak waras itu adalah orang yang tidak berbicara tentang dalil, itu orang gila namanya. Ya udah, dalilnya Markus 3 nomor 20 21 coba baca. Jadi Nggak kita nyembah jangan dia. Ini asal dalil ini. orang gila tapi nggak ada Loh, dasar ini itu. dalil loh. Coba buka Markus 3 nomor 20 21. Dalil ini. Baca coba. Siapa yang nggak Kita waras jangan di situ? kemana-mana dulu. Lo katanya minta dalil, dikasih dalil nggak? Jangan kemana-mana. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam Bang Hardi. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hardi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kata Bible. Oke. Ke Pak Pendeta Victor tadi, Pak Pendeta Victor nih, saya kembalikan ke topik ya, mengatakan bahwa ciptaan itu melahirkan sang pencipta. Ya, Bunda Maria ciptaan, Yesus adalah sang pencipta. Jadi ciptaan melahirkan sang pencipta. Pak Victor silakan, bikin gila kita semua di sini, Bang. Silakan. Gimana ini? Saya lanjutin nggak ini? Kau setuju nggak ya, Du? Ciptaan melahirkan makasih sang atas pencipta. kesempatan ini. Silakan, Pak. Jadi ini sebenarnya adalah perpecahan pada waktu konsili Kalsedon. Di situ terjadilah ada dua paham. Yang satu mengatakan Yesus itu trinitatis, yang satu non trinitatis. Non trinitatis itu akhirnya banyak di daerah Arab, dan daerah Arab itulah akhirnya membentuk suatu agama. Sehingga pemahaman itu adalah pemahaman non trinitatis seperti itu. Jadi termasuk juga pembicaraan tentang misalnya Bunda Maria dan sebagainya itu. Bagaimanakah dia? Apakah dia itu yang dilahirkan itu adalah Tuhan dan sebagainya? Itu adalah perdebatan yang dulu begitu ya. Dan sudah terjawab itu kalau bapak-bapak ibu mau mempelajari dengan baik. Jadi intinya sebenarnya begini bapak ibu, konteksnya adalah bahwa Tuhan mau menyelamatkan manusia yang sudah berdosa karena Adam yang berdosa memakan buah itu ya. Dosa dia berdosa, maka tercemarlah semuanya, dan Tuhan mau menyelamatkan dengan cara memberikan Mesias, yaitu firman Tuhan yang menjadi manusia. Nah, ketika dia mau menjadi manusia, bagaimana caranya? Ya dia harus ambil satu manusia ya menjadi Bunda Maria. Ya Bunda Maria itu yang menjadi data Maria. Nah, sebab itulah makanya Bang, jangan terlalu banyak diputar-putar, Pak. Al-Quran itu sendiri ada dikatakan dia ada rohullah. Pak Pendeta jangan diputar-putar. Anda buktikan yang menjadi manusia pakai akal. Jadi artinya saya jawab ya bahwa siapakah yang lahir itu? Yang lahir itu adalah juru selamat. Dia Tadi Anda bilang sang pencipta dan dia yang manusia. lahir. Begitu ya. Tadi Anda ngomong loh yang dilahirkan Maria pencipta. Iya, kenapa? Ya coba Anda bikin gila kita semua, kok bisa ada ciptaan melahirkan sang pencipta gitu loh. Silakan. Oke, jadi begini Bapak Ibu, pencipta itu maha kuasa, dia bisa menggunakan siapa saja ciptaannya untuk dia lahir jadi manusia. Ya, salah siapa? Emang salah gitu seperti itu? Kan nggak salah. Jadi Anda selalu hanya masalahkan bisa sih yang diciptakan melahirkan. Pak Pendeta, pencipta. yang lahir itu manusia atau sang Ya. pencipta? Yang lahir itu sang pencipta. Ya oke. Siapa masalahnya yang apa? menciptakan Bunda Maria? Ya. Siapa yang menciptakan Bunda Maria? Yang menciptakan itu Tuhan, Siapa nama Tuhan itu? Tuhan Yesus. Yesus. Jadi Yesus yang menciptakan ibunya. Benar? Iya, betul. Anak menciptakan ibu. Itu Anda nggak paham kan? Loh, kok nggak paham? Saya lagi nanya. Pemahaman pada. Bagi saya, ya saya percaya itu. Ya udah nggak apa-apa. Sebelah Berarti hati. yang dikandung Maria adalah Tuhannya Maria yang menciptakan Maria. Benar. Iya betul. Gila lah kau seumur hidup. Terserah. Terserah. Bang Andi, aku tanya satu Bang Andi. Tapi Bang Andi, aku tanya satu. Bang Victor, Pak Victor. Pak Victor, ya, boleh. apakah sama yang dilahirkan Bunda Maria dengan yang mati di kayu salib itu sama atau beda? Sama. Yang dilahirkan Bunda Maria itu sang pencipta, betul ya? Betul. Nah, berarti yang mati yang ke salib juga sang pencipta.
Betul. Oke, pertanyaan saya, ketika sang pencipta ini mati di tiang kayu salib selama 3 hari, Ya. siapakah yang jadi sang pencipta selama 3 hari? Oke. Udah? Udah saya jawab ya. Iya, Tuhan kan, sang pencipta Tuhan kan, betul nggak? Saya jawab ya. Sang pencipta Apa Tuhan itu bukan? mati? Sebentar dulu. Mati Tuhan itu bukan? adalah ketika Sang pencipta itu Tuhan bukan? dengar dulu saya jawab. 1 menit kok. Iya, Dengar sang dulu, jangan pencipta di-stop. Tuhan bukan. Dengar dulu. Yuk kita Dengar sepakat dulu. Sepakat dulu. Apa-apa? Sang pencipta itu Tuhan bukan? A Tuhan B bukan? Benar, terus. A Tuhan B bukan? Kok benar? Bahasa Indonesia ditanya A Tuhan B bukan kok benar, gimana lah ini? Sang pencipta Tuhan. Ah, gitu dong. Berarti kesimpulannya Tuhan mati selama 3 hari, betul? Betul. Oke, ketika Tuhan mati selama 3 hari, siapa yang jadi Tuhan selama 3 hari? Allah Bapa. Loh, katanya mati 3 hari, gimana sih? Makanya kamu kan nggak ngerti adanya Tritunggal. Kacau Konsep ini. Tritunggal tidak mengerti. Kacau. Di situ persoalan. Berarti ada Tuhan lain selain Yesus. Sepakat dulu kita. Berarti ada Tuhan lain selain Yesus. Sepakat? Ya, sepakat. Oke, ada berapa Tuhan? 3 Tuhan, 3 Tiga pribadi dalam satu hakikat. Tuhan. Selesai saudara. Tepuk tangan untuk Pak Pendeta. Terima kasih ya, aduh Bang Zuma, terima kasih Bang Hadi, terima kasih. Anda Setelah saya mau berdiskusi kasih- dengan saya mau kita kasih semua, penjelasan, Mbak. ternyata Pak Saya Pendeta bisa kasih Victor penjelasan kepada ini sudah Anda namanya mengakui siapa? Anda namanya bahwasanya siapa? Biar saya kasih tahu Tuhannya ada 3. Terima kasih ya Uduhu. Terima kasih Pak Victor, teman-teman di bawah. Beliau sudah jujur, ada 3 Tuhan. Kita rayakan 3 Tuhan bersama-sama. Yuk, musik. Musik. Udus, tadus, 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 udus, 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 udus. Nah, lanjut. Sudah. Hebat kali Tuhannya sang pencipta mati 3 hari ya Pak ya. Udah 3 Tuhan, Bang Andi. 3 Tuhan Hah? ini. Oh 3 Tuhan. Oh mati 1 ada 2 yang jaga. Iya, kan 3 Tuhan, santai aja. Oh nggak dengar tadi gua. Kok bisa ada 3 Tuhan ya? Kalau ini mah temannya lu gak tambunan ini mah keluarga tuh 3 pribadi 1 keluarga. Salam 3 Tuhan ya Pak Victor ya. Lanjut. Bapak aja yang 3, saya 1 aja. Ya Du, apakah kau setuju dengan pendetamu ya Du? Ya Du nangis dengar pendeta ya kok katanya pendeta saya gini banget ya. Ya aduh, jangan ngambek. Ini magister Ngambek teologi. ini ya, Dude. Ini magister teologi tapi kau kayak maba semester 3 itu loh. Wah ya aduh, terdiam. Siapa yang mau ospek lagi nih maba ini? Bang Andi aja lah, lanjut lah. Tapi pada diam gimana nih Dok coba? Apakah dia Sini sebentar, menyadari, sebentar dulu. Ya, apa Pak dia Victor. menyadari kesalahannya ya? Pak Victor. Izin, Pak Victor. Halo, Pak Victor. Dosen ini ya? Kayaknya pendeta itu, pendeta dia. Pak Pendeta. Pak Victor. Waduh, merenung ini udah. Pingsan ini. Udah merenung nih pingsannya. Nah itu tadi saya mute. Sampai sekarang dia nggak bisa buka mute gitu loh, Bang. Oh, Bang Ardi yang mute. Harusnya iya, harusnya gini. Harusnya di STT diajarin bagaimana cara buka mute di Komal Islam gitu. Di STT dulu. Oke. Ya. Oke, Berarti udah. yang saya jelasin dari tadi nggak ini ya, nggak nyampe ya. Udah Ya, selesai. nyampe, Pak. Udah diakui sendiri sama Pak Pendeta. Tuhannya 3, selesai, mau ngapain? 3 Tuhan. Sampai. Saya mau kasih Sampai tahu ke kita, begini, Pak. 3 Tuhan, Pak. Tuhannya orang Kristen itu 3 pribadi 1. Loh 3 Tuhan tadi Bapak ngomong 3 Tuhan. Ya bolehlah Anda sebut 3 Tuhan. Loh boleh. yang Saya nyebut bilang itu tiga Bapak Tuhan. bukan saya. Yang mengatakan 3 Tuhan Iya. tadi Anda, kenapa Anda menuduh kami? Lucu Anda ini. Iya, iya. Ya sudah 3, ya udah nggak usah diskusi lagi kita, Supaya selesai. Anda mengerti ya, supaya Anda mengerti yang saya maksud adalah 3 pribadi dalam satu hakikat dan 3 pribadi. Pertanyaan saya, Bukan. 3 pribadi itu apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan?
Oh iya pasti Tuhan, kok Anda bingung? Saya ulang pertanyaan saya. Apakah A, ketiga-tiganya Tuhan, atau B, ketiga-tiganya bukan Tuhan? Ketiga-tiganya Tuhan. Ah, ya sudah, 3 Tuhan berarti. Apalagi? Iya, kenapa kok Anda bingung? Sesuai Kalau Anda nggak sesuai Anda dengan bukan ajaran Kristen. Yesus itu kalau Anda menuhankan 3 Tuhan. Iya. Pernah nggak Yesus mengajarkan Anda untuk menyembah kepada 3 Tuhan? Oh, dia menyembah satu. Tuhan kami satu. Tuh tadi 3. Yang betul yang mana? Jadi Anda itu Dasar mencela-mencela lah. Bagaimana Anda ini tidak konsisten? Anda harus konsisten. Kalau Tuhan Anda 3, katakan 3. Saya masuk ya. Anda itu ya, Anda itu hanya menangkap kata-kata saya, kata Tuhan saja, tetapi Anda tidak memahami keseluruhan. Saudara, Ya. Anda yang menyatakan Jadi Tuhan Anda 3 tidak Bapak, usah Anda ngeles. supaya Anda tahu tentang itu ya. Itu ya, Tuhan itu ada firman-Nya, ada identitasnya, ada rohnya. Iya, Identitasnya pribadinya kita 3, saya apa? paham. Iya, 3 pribadi, 1 hakikat. Tuhan Yesus, Hakikatnya. rohnya itu Roh Kudus. Ya, Iya. jadi kalau kami menganggap dia satu begitu. Tapi Anda bilang 3 Tuhan boleh, silakan. Itu Anda mau menjebak ke situ, terserah. Bukan kita yang menjebak, Pak, sampean yang menyatakan. Tadi kan ditanya 3 pribadi 1 hakikat. Iya, Ketiga-tiganya benar. Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Iya, Anda kan cara seperti itu menjebak saya untuk Tidak. mengatakan bahwa 3 Tuhan. Ya, Kalau coba Anda dieja dulu. tahu Ini sebenarnya. konyol. Izin saya eja dulu. Ketuhanan Iya, kami, Berdi. Ketuhanan kami Coba dieja. itu Pak Victor. adalah Tritunggal. Pak Victor, apakah Bapak itu adalah Tuhan? Oh bukan, saya manusia Bapak. Bukan, Bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus ya Tuhan. Tuhan, baik. Apakah Yesus Tuhan? Ya Tuhan. Apakah Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1. Gila. Oke. Itulah. Sebenarnya Anda begini ya. belum paham. Kalau saudara Kalau Islam Anda ini paham cuma tidak jadi mengerti Kristen kata Bapak Esa. ya. Kalau Mereka Bapak sudah paham, Anda itu nggak masuk akal, Pak. Bapak Ini itu Pak Victor. Pak Victor, Pak Kenapa Victor. Bapak nggak paham? Saya kasih tahu ya rahasianya. Kenapa Bukan Bapak kita yang tidak paham. Karena Roh Kudus tidak membukakan kepada Anda. Lah bahasa kudus lagi. Kuculuk. Dari tadi kita diskusi sama Iya. Tuhan ternyata. Anda tidak akan mengerti tentang Tritunggal karena itu ilmu yang sangat Bapak ini tinggi. kan magister teologi. Misteri Tuhan. Pak, Bapak Misteri ini kan Tuhan. magister teologi, betul nggak, Pak? Jadi Bapak misteri S2 Tuhan ya? itu tidak semua. Enggak, saya tanya dulu, Anda Pak. mengerti. Pak, saya tanya, Bapak magister teologi S2 berarti ya? Iya betul. S2, dulu diajari bahasa Yunani? Diajari bahasa Yunani? Apa mau ngapain? Diajari nggak? Mau ngapain? Diajari nggak? Anda mau jebak apa? Loh, kok jebak? Pak kan cuma tanya, Pak. Orang kalau merasakan dia kejebak, berarti selesai. Selesai itu. Enggak lah. Loh, ya, kalau nggak Anda diajari bahasa Yunani nggak? Saya tanya. Anda begini, Anda itu terjebak dengan bahasa. Diajari Yang apa penting enggak? Ini pemahaman. pertanyaan bukan menjebak Adalah ini. Untuk Ya pemahaman. salam. Ya. Mulai. Jadi Anda tahu bahasa Arab. Sama jangan mau sarjana teologi, mau magister teologi, kucluk semua, nggak ada yang beres ini orang. Nggak ada urusan, Bang Ardi. Ini nggak ada urusan ini orang ini. Ya itulah jadi Apa yang Bapak Anda harus pelajari? mengerti tentang Apa yang Anda Tritunggal pelajari ya, tentang Bapak. teologi ini, Pak? Izin teman-teman. Tolong jangan dipaksa orang pintar. Mainkan aja. Jangan dipaksa pintar. Ya, jadi begini Bapak, saya kasih tahu ya. Di Alkitab itu tidak ada kata Tritunggal. Nah, terus ada waktu itu bapak-bapak gereja bingung. Loh, kok di sini ada bapak mengatakan, ya, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Kemudian ada Yesus dibaptis. Kemudian ada Roh Kudus seperti burung merpati. Nah, bapak-bapak bergereja itu mencoba mengartikan. Terjadilah perdebatan. Bukan di mengartikan situ. karena bingung. Begini-gini Pak Lalu Victor. akhirnya Karena bapak-bapak gereja bingung, lalulah bapak-bapak gereja mulai mengarang dan Anda beriman bukan kepada suatu mengarang. keterangan. Terserah Anda bilang Itu. mengarang, tapi saya harus kasih Karena tahu tidak kebenaran. tertulis konsep ketuhanan Anda Kebenarannya itu tidak adalah tertulis di dalam kitab suci bahwa Anda. Pada waktu di Pak konsili Victor, ada Pak dua Victor. jenis, yang satu percaya pada Tritunggal dan satu tidak. Selamat makan Yang siang tidak Bang itu Iqbal. ada Selamat di makan siang Arab. Bang Iqbal. Dan Silakan di daerah dinikmati Arab Bang itu Iqbal. satu agama. Gopur kita diem dulu Agama itu biar dipengaruhi dinikmati Bang oleh Iqbal. Lanjut. Non-trinitas Bapak. Jadi agama yang non-trinitas ini yang mempengaruhi saudara sehingga Anda tidak paham tentang Tritunggal. Oke, dari mana Jadi datangnya kalau konsep Bapak mau Tritunggal ini, Pak baca Victor? bukunya, lihat aja Ya, di Pak Victor. lihat aja di Pak Victor. Wikipedia gampang kok. Iya,
Nah, dari mana datangnya konsep Tritunggal yang Anda imani ini? Dari mana datangnya coba? Coba, mau saya jelasin ya. Ya, enggak, langsung jawab saja. Dari mana datangnya konsep Oke. Tritunggal yang Anda imani ini? Apakah dari Bapak? Ya. Bible lah, dari Bible dasarnya. Ya jadi Bible lah. Oke, di mana di Bible tertulis di situ Tritunggal? Coba, ada nggak? Makanya Anda kan pertanyaannya sama dengan saya pertanyaan bilang. saya, ada tidak Jadi, konsep Tritunggal itu secara kata eksplisit tertulis Tritunggal dalam kitab Anda? Karena tidak ada di Bible. Gini saudara, kalau tidak ada tertulis dalam kitab suci Anda, konsep Tritunggal yang Anda imani, kesimpulannya sederhana. Konsep itu dibuat oleh bapak-bapak gereja, hasil karangan bapak-bapak gereja. Artinya apa? Anda beriman kepada suatu karangan. Bagaimana bisa Tuhan membuat Anda bingung? Di mana letak kemahabijaksanaan Tuhan kalau Tuhan membuat Anda bingung? Oke, Bib. Ngakunya magister teologi, ditulis di situ tuh magister teologi. Giliran ditanya, Bapak Tuhan, Tuhan. Yesus Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Berapa Tuhan? Satu Tuhan. Dasar kucluk. Darah Yesus. Saudara Islam ini Tunggu ya, aduh. Kalau Victor, kalau bisa kau tambahin lagi MTH itu, kau kasih lagi G. Tunggu dulu ya, aduh. Sebentar ya, aduh. Aku mau kasih saran buat si Pak Aji. Lu jangan kemana-mana. Diam dulu kau ya dulu, nanti kau jawab. Aku mau memberi saran sama Victor. Victor, kau tambah huruf G ya. Teologi dan geoblokologi. Itu baru pantas buatmu. Ketika kalian dipertanyakan Esa itu, kalian itu keliling. Mana ada? Esa itu sederhana. Itu apa Esa? Tahu itu Esa apa? itu tunggal satu-satunya. apa? Ya satu-satunya. Satu-satunya itu apa? Tak berbilang, tak ada dua, tak ada tiga, tak ada empat. Terbilang. Oke. Sekarang saya tanya Anda, tidak ada bilangan lain. Sebentar, saya tanya Anda, Esa itu apa? Ya. Apa? Esa itu apa? Satu. Satu itu apa? Satu itu adalah yang senyawa. Apaan kau ini? Oke. Saya mau berdiskusikan. Oke. Selamat makan siang Bang Iqbal yang lain. Kasih dia. Tidak ada yang lucu. Oga. Coba Dulu ya dulu, izin teman-teman. Coba dulu ya dulu, kau baca ke BBI. Satu itu apa coba? Ada nggak di situ jawab? Kecuali kau malu tadi mengatakan satu itu apa? Kalau maunya kau bilang satu itu kesatuan. Sederhanakan kata. Satu itu Bang Kaisar mute apa kegedean, makanya nggak kedengeran kalau ada ngomong Bang Kaisar kegedean itu. Biar dimakan Bang Iqbal dulu. Ini waktunya makan siang buat Bang Iqbal. Bang Iqbal makan. Saya juga lapar. Saya juga lapar. Saya juga lapar ini. Sikat Bang Nero. Katanya dengan satu sisi. Ya aduh. Sisi pisang. Itu terdiri dari banyak. Dari banyak Esa itu. Ehad itu adalah Apa? Ehad itu apa? Loh, jangan di-mute. Kalau kau ya dulu berkata tadi satu itu, kau malu mengatakan satu itu adalah kesatuan. sama dengan satu sisi. Oke, Satu sisi kesatuan berapa? betul. Oke. Satu sisi Satu itu berapa kesatuan. biji? Setuju kita di sini. Satu itu kesatuan. Berarti Yes. borongan ya, nggak ada harian ya. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan. Loh, saya menjelaskan jawaban saya loh. Gini, Jadi Bang satu Victor, satu Bang Yadu, sisi. untuk tidak Jadi di-mute kalau satu-satu baca- jawabnya, baca gantian ulang jawabnya. Saya izin masuk dulu. Benar, makanya ini jawabnya Sema satu-satu, kalian biar nggak di-mute. Eloi Biar nggak Esa. di-mute, satu-satu jawabnya. Saya Sema mengatakan dulu ya. Israel, Eloi Esa itu Karena apa? tadi pernyataan saya itu saya mempertanggungjawabkan narasi saya. Saya mempertanggungjawabkan narasi saya. Di Kalau mana yang tertulis disebut satu referensi saja, baik di Sabar. Bible, KBBI, bahkan di Sabar. Oxford, bahkan di mana kamus bahasa di dunia ini satu itu senyawa. Coba tunjukkan saya. satu itu adalah senyawa. Silakan diadu. Oke. Di dalam fakta, di dalam kenyataan yang ada, kita bisa melihat satu Di itu mana ada- tertulis Sabar. referensi satu Oke. itu senyawa? Coba. Oke, Satu itu oke. senyawa. Pengen Senyawa biar itu kami adalah buka. kesatuan. Di mana di Unity. websitenya? Data. Senyawa itu adalah unity, kesatuan itu senyawa sama artinya kata. Kesatuan yang sama beda dengan satu ya aduh. Kau belajar bahasa Indonesia dulu itu lah. kalimat yang sama, bro. Allahu Oke. Akbar. Satu Saya itu sekarang beda. mempertanggungjawabkan Kesatuan kayak gini. kalimat saya. Kesatuan. Dengar.
Lo dipotong kok. Jangan dipotong. bilang satu itu sama dengan kesatuan. Jawab kalimat saya. Boleh nggak saya buktikan kalimat saya? Esa itu ehad itu satu jamak. Makin Satu gabruk. jamak. Nah, Saya satu boleh nggak tunggal. bertanggung jawabkan narasi saya? Makanya Bapak Gereja mempertanyakan ini kenapa kok satu jamak, maka terjadilah konsili Nisea, konsili Geseldon, karena di Makin situ parah dikasih nih, Tuhan Ehab jamak itu satu katanya Ehab. jamak. Makin parah Oke. nih. Ehab Ini Victor jamak ini katanya. belajar di Jadi mana? Anda Anda baca kuliah di mana ulangan sebetulnya 6 Pak? ayat Sampai 4. Anda dapat gelar magister Ya, teologi ini di mana? bahasa Anda, saudara? aslinya itu ehad itu artinya jamak. Loh, kok ehad jamak itu loh? Kitab itu dibilang satu itu jamak, maka diteliti dapatlah satu kesimpulan. Berat Anda ini. Jadi Gitu loh. begini saudara, apa nanti definisi yang kalian akan pakai dalam mendefinisikan kata ini esa itu? Gini, ketika kita mengatakan kata bib, si bib, kalau saya tanya, bib itu berapa? Satu. Kata satu itu dipakai kepada manusia juga. Dan kata satu juga bisa dipakai kepada benda mati. Benda mati itu apa? Seperti patung. apaan? Di mana tertulis? Sabar. Di mana tertulis satu itu senyawa? Coba. Hey, kita sekarang menyederhanakan kalimat. Oke? Dengar ya dulu. Menyederhanakan Dengar dulu, kata. dengar dulu. Oke? Kau belajar bahasa Indonesia dulu lah. Sabar. Kau belajar bahasa Indonesia dulu lah dengan baik. Jangan kita ngalahin ke bahasa Indonesia dong. Dengar kau Victor sama Yaduhu, kalian berdua tidak paham bahasa Indonesia. Jamak. Kalian berdua itu pahamnya bahasa domba, paham? Bahasa domba yang kalian paham. Udahlah, kita jangan menghujat, kita jangan menolak. Bukan menghujat, dari tadi aku bertanya, di mana kalimat satu referensinya? Di mana coba datanya satu itu senyawa? Biar aku buka datanya. Baca ulangan 6 ayat 4. Satu itu senyawa. Diam kau Victor, kau bahasa domba yang Baca tahu. Diam kau. ulangan 6:4. Tuhan itu esa itu ehad itu jamak. Senyawa. Sudah jelas. Senyawa itu senyawa. Jelas. Senyawa. Tuhan itu jamak, satu ehad. Satu itu tidak bersekutu. Satu tunggal. Dengar, Makanya satu Anda itu harus tidak belajar pernah bersekutu. Iya, kayak saya, supaya Anda jangan hanya ngecoblak. Woi, geoblokologi. Anda harus ngerti. Victor geoblokologi. Iya, Anda harus ngerti. Anda belajar teologi. Di mana di buku-buku novelmu tertulis satu itu senyawa? Satu ehad, satu itu ada satu tunggal, Pak ada Kaisar, satu gini, ini kan jamak. si Kaisar ini Kan tidak katanya mengerti bentar, kaidah bahasa. Yadu bentar, Kalau Anda bentar belajar Yadu, teologi, bentar Yadu. Pak Victor satu-satu Pak Victor. Tritunggal Pak Victor. Bentar, Pak dikatakan Victor. di ulangan Bentar, Pak Victor. Ini nggak ada itu ada ini. Nggak ada remnya. dibahas itu Ya bentar Pak Victor, Anda dapat dari mana ehad itu artinya jamak? Dapat dari mana ehad itu Syukron jamak? Bang Fabegas. Anda dapat dari mana? Ehad itu jamak. Kalau Anda mau cari kebenaran, buka aja, buka di mana? Ini Pak Victor saya ajarin Anda ya. 4, baca Iya, aslinya. saya tahu tuh Pak. Bahasa Ibrani, Begini, baca Iya. bahasa Ibrani, baca. Iya, ini saya bacakan Ibraninya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu ehad, ehad itu tunggal, tunggal itu satu-satunya, bukan jamak. Iya, Buktikan kepada saya, sebentar dulu Pak Victor. Diam kau dulu kau Buktikan Victor. kepada saya, tunjukkan kepada saya bahwa ehad yang Anda maksud, Esa yang Anda maksud, tunggal yang Anda maksud itu adalah jamak. Di mana Anda dapat itu? Coba. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Anda cari sendirilah, itu pasti jamak. Bada niaman. Nggak ada itu. Pagodaku hatam hea. Ini enggak satu Kau membodoh-bodohi kau di sini kau. Kamu diam saja. Rojan, makin lama makin panas kau buat. Iya, Kau nggak bisa dihormati kau di sini. Pendusta kau. Kata Esa bisa juga disematkan kepada manusia atau yang hidup. Kata Esa juga bisa disematkan kepada yang mati. Mana yang Anda pakai? Apakah Esa yang mati atau yang hidup? Teori apa lagi? Ini Karena konten ini Esa parah itu nih. pengertiannya luas. Karena ketika manusia juga dipertanyakan berapa Anda? Satu. Bagaimana kesetujuan itu? Nanti akan muncul teori yang mengatakan bahwa di dalam tubuh itu ada bagian roh yang berbeda dari tubuh. Jadi itulah yang disebut satu yang jamak.
Nah, Coba kalau bukakan sedangkan bukakan datanya aja Bor, biar patung diam itu nih. tidak memiliki tidak Kasih memiliki datanya Bor. Bukakan aja datanya Bor, biar berhenti mengarang Pak ini. Victor, nih Pak Victor, biar berhenti kalian patung ngarang lah. tidak memiliki roh. Ya ya, ish. Dulu. Diam. Oke, diam. Biar Jangan berhenti mau kalian jangan ngarang. bacot. Ya. Diam Ini kau data. dulu. Data ini. Oke, silakan. Kalau kau kan nggak benar datamu. Kau belajar bahasa Oh, Indonesia data pun susah. saya itu. Silakan. Diam. Ulangan 6:4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Mari kita buka Esa itu apa ya? Esa itu dari kata nih kita strong numbernya tuh. Esa, Ehad. Ini yang tadi dibilang Pak Victor ya. Ehad itu artinya apa? Satu. Satu. Seekor malah. Seorang. Nih, Bapak baca saya. Di mana ada baca kata ya. jamak? Diam kau Ehad Victor. itu satu jamak komposit Mana ada kata unity. jamak? Mana ada kata jamak? Contohnya kata yang digunakan di Ini Keluaran mana ada 2 kata ayat jamak? 24 Mana yang ada kata mengatakan jamak di sini? Keduanya Waduh, parah. menjadi satu atau ehad. Victor. Suami dan istri. Diam. disebut Ini satu. mana ada kata jamak? Di sini ada satu, Tanda jadi seekor, lapar itu hari seorang. pertama. Yon ehad. Diam. Waduh, parah. Diam. Begini ya Victor, kalau kau mau mengajari satu itu ehad itu jamak, kau ajari anakmu, kau ajari istrimu, jangan kau ajari orang. Nih, satu, Saya mau izin masuk, satu, Kaisar. masing-masing tertentu sebuah hanya sekali, hanya satu. Nah, tuh apalagi? Mana jamak? Wah, parah kau. kurang literatur. Waduh. Bakar aja itu ulangan itu, bakar itu. Baca Kalau kau bilang yang kurang literatur. Bakar. Ya ini saya baca nih. Baca kata ehad berarti satu, tetapi ini bukanlah satu yang bersifat mutlak atau absolut, melainkan satu unity. Contoh pengguna ehad dalam Alkitab Kejadian 2 ayat 24. Keduanya menjadi satu daging. Satu daging itu suami dan istri adalah dua pribadi, tapi disebut satu. Kejadian 1 ayat 5. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Yon ehad. Gabungan petang dan pagi membentuk satu hari. Jelas dirimu. Makanya aku bilang tadi, si Victor itu tidak paham bahasa Indonesia, yang taunya bahasa domba, termasuk si Aduhu. Izin masuk ya. Saya izin masuk ya, Bro. Kata Esa, kita itu sering keliru mengartikan Esa itu apa. Karena Esa itu juga dipakai oleh di luar Kristen, bisa Islam, bisa Hindu, Buddha. Nah, manakah Esa yang kita pakai definisinya? Kenapa? Karena Esa itu juga bisa disemakan kepada yang hidup, bisa juga disemakan kepada yang mati. Aduh, kau tahu dari mana bahasa Esa itu berasal? Coba, dengar, diam. Woi, diam. Esa itu berasal dari mana? Coba. Serapan dari bahasa mana coba? Sekarang lagi Serapan dari bahasa mana Esa itu? Diam. Contohnya Esa itu berasal dari kata bahasa apa? Silakan. kata Esa itu kalau kita mendefinisikan itu bisa beberapa definisi. Berasal dari serapan bahasa apa? Kok kalian inti yang kita bahas di sini adalah definisi, bukan dari asalnya dari mana. Gimana sih, Li? Kita itu sekarang mendefinisikan karena kita di dalam Bible itu jelas, ialah itu Esa. Yang sekarang kita persoalkan definisinya itu apa sih? Contohnya apa? Definisi Itu Esa yang itu kita sudah final ya. persoalkan. Aduh, Dinda, dengarkan Kak Ganda ini ngomong. Kak Ganda. Esa itu sudah selesai. Kenapa Anda tafsirkan? Esa itu bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda berbicara menggunakan bahasa Indonesia, gunakanlah kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Rujukan Karena utamanya Esa adalah itu, KBBI. kata Esa itu umum. Nah, rujukan. Anda merujuk kepada KBBI. Kenapa Anda tafsirkan sendiri menurut paham Biar Anda? aku jelas. izin bang. Biar aku kasih paham kau ya. Diam. Yang bawah pun pengen tahu. Iya, yang di bawah pun pengen tahu. Esa itu berasal dari kata Sansakerta. Makna dasar Esa itu adalah satu, tunggal,
Konteks apapun kau bawa, mutlak bukan sekedar bilangan, mutlak satu dan tunggal, tidak jamak dan tidak ada namanya kesatuan. Kau bilang tubuh lah, yang kau bilang makanan, orang mati. Belajar lagi kau bahasa Indonesia, aduh. Tunggu dulu.